lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saya lihat aktif lah untuk komentar terkait masalah ini. Gimana sih melihat kasus ini tadi? Aku sih melihat kasus ini sebenarnya simple. Di situ simple ya. Ini mungkin dari kacamata aku sebagai ibu-ibu, sebagai mama yang kalau misalnya pisah dari suami memang butuh duit untuk belanja anak ya. Tapi yang aku lihat di sini adalah mungkin adanya yang bikin ini wah adalah kok banyak banget sih uang yang harus digelontorkan itu mungkin ya karena Indonesia ini kan kalau rata kan janda tuh ada anak 2, anak 3, anak 4. Kok bisa banyak banget setinggi mana sih tinggi. Nah karena ratusan juta itu mungkin yang membuat cerita ini menjadi wah gitu. Tambah lagi ada jeritan seorang ayah yang sudah menggelontorkan ratusan juta setiap bulan dipersulit untuk bertemu anak kandungnya. Ini yang membuat cerita ini dikemas menarik, dikemas wah gila ya, mana ibu-ibu pakai daster enak aja lu terima ratusan juta lu, cuman anak segitu-gitu begitu-gitu ya. Kalau laki gue kasih gue ratusan juta, dia mandi basah airnya yang gue keringin gitu-gitu ya. Dia minum kopi kepanasan, kopinya yang gue marahin. Pokoknya lakinya gue jaga banget kan gitu ya. Karena ratusan juta itu kan buat kita, apalagi zaman sekarang ini kan buat kita itu adalah suatu yang hal besar, nggak bisa disepelein. Nah, itu yang membuat berita ini menarik. Tambah lagi ada lagi selentingan kata-kata ya cuma 200 juta berapa sih? Gue juga bisa sekian dapat ratus juta di saat kita banyak yang lagi susah. Banyak masyarakat yang lagi susah tapi kita menyepelekan 200 juta pemberian daripada artis R. Itu yang membuat berita ini jublak berasa jublak suang ya. Jadi kemana-mana. Kalau aku sih melihatnya haknya ayah, haknya seorang suami kalau memang udah berpisah, tolonglah dikasih juga jadwal untuk anak. Apalagi suami sudah begitu baik-baik. Gue bingung loh, nggak perlu kawin sama CEO loh, cukup kawin sama R aja kita udah kaya raya loh. Ratusan juta loh di transfer uang, hebat loh temen gue itu dulu banyak banget. Kita di Tebet ya sayang, kita di Tebet bareng-bareng pergi kemana-mana, mobil baru satu mobil bareng sama R lama-lama. Sekarang dia bisa loh melebihin CEO mengasih ratusan juta untuk untuk mantannya. Keren loh, gimana sebelum mantan ya? Kan tadi bilang keren lah Ruben ya. Di sini kondisinya kan Ruben kan sedih juga ya, nggak pertama nggak satu malam. Yes. Kedua melihat anaknya ikut live TikTok, jualan, ada kedekatan dengan yang belum notabene-nya belum jadi suami ya, belum masih pacar gimana? Nah itu yang aku prihatin ya, karena itu anak kan masih di bawah umur, terus kedapatan lagi seperti kita lihat banyak sosmed yang beredar, TikTok yang beredar, potongan-potongannya anaknya ikut live, ikut membaca komen-komennya, dan di sana juga ada diduga dari mantan dari adiknya membiarkan kita nggak tahu ngomongin siapa, cuman udah jangan ngomongin itu lagi, itu maksud aku. Harusnya dari dulu itu tidak boleh anak kecil itu untuk live, apalagi membaca. Seorang ayah sedih banget lah di luar sana, dia aja ngobrol untuk anak kandungnya susah, tapi tiba-tiba anak kandungnya enak tuh ngobrol gini. Terus kita lihat lagi ada lagi cerita hati seorang R, katanya gue datang di festival tari anaknya, gue nunggu di sini, nggak tahu gue turun dari sana. Itu sedih banget karena gue pikir kayak nggak dianggap sih, nggak dianggap, padahal dia bukan nggak bertanggung jawab banget. Dan sekarang gue tanya deh, artis sekelas artis kayak Ruben bisa menggelontorkan 200 jutaan itu hebat banget loh. Itu bisa kerja, kita lihat, kita bangun tidur tengah malam dia live, kita bangun tidur pagi dia live, nggak pernah nggak nge-live. Dari duitnya minta betul-betul udah kayak robot, tapi dia hanya untuk ketemu. Kagum loh gue sama dia, hanya untuk mau ketemu anak loh. Aku 2003 2004 kami kan tetangga sama Ruben, Olga, samping rumah aku malah si Pasar Ungu, samping unit aku. Tapi kalau sampai dari titik ini sekarang Ruben tuh pekerja yang luar biasa. Dari zaman dulu emang dia pekerja, mereka tuh dari sama Olga emang pekerja luar biasa. Sampai malam-malam aja mereka masih dulu ngemsi ulang tahun sampai tengah malam gitu.
nggak pernah di rumah, pergi tengah malam, nggak pernah di rumah, asik nyari duit kerjanya. Sekarang aja kita kalau bangun tidur pagi subuh tahajud aja dia lagi live. Iya, kaget kita. Ya, nah, Gitu. sekarang gini, kalau undangan aku Ruben gitu kan, sekarang kan sedang istiqomah ya, lagi istiqomah lah, lagi memperbaiki pada segala macam. Iya. Justru sekarang diserang secara personal, di personal, masa lalunya yang dibilang cong lah, cing lah, istilahnya. Kalau masa lalu Ruben tuh memang enggak, Ruben tuh orang yang lembut. Orang yang lembut, berteman sama cewek, hai say, gini-gini. Kita udah tahu lah, apalagi kita dunia artis. Makin tanya, di dunia artis, kecuali orang kampung yang diperistrinya dia yang kaget, nggak tahu. Kalau di dunia artis kita tahu lah, dia orangnya flamboyan, orangnya lembut, orangnya ini mocong macang, pokoknya dia sudah punya anak. Dan kabarnya yang kedua katanya bukan bayi ini kan, bayi lahiran kan, bukan bayi tabung kan, tapi kan punya anak. Maksudnya aku apapun ini anak dua, kasihan loh, kasihan nanti anak ini akan mempertanyakan dirinya, gua ini dari siapa ya lahirnya ya kan, iya dong. Kalau dibilang bapak ini gua lahir dari siapa, anak ini kasihan, ini anak perempuan loh. Jangan sampai nanti dia nggak percaya sama laki-laki gitu loh. Jadi betapa kita lihat dulu ibunya pernah bilang jagalah mental anak waktu bapaknya lagi dekat sama artis dia kan, jagalah mental anak. Itu aku lihat bagus, keren banget. Dia mengingatkan bahwa anaknya kasihan. Kenapa bisa kebablasan di sini gitu. Menurut aku seorang ibu nggak pantas anak perempuan itu live. Nggak pantas anak perempuan melihat kebersamaan, sorry ya, banyak yang aku lihat ya, kebersamaan pak mamahnya dengan pasangannya itu banyak banget loh lewat. Itu nggak pantas karena itu bukan suami, bukan ini, belum. Tapi aku bilang nggak pantas. Itu yang justru yang kurasa si Ruben ini stres di luar. Aku yakin si Ruben stres. Tapi kan Ruben orangnya tahu sendiri, baiknya minta ampun. Dia nggak pernah komplain, nggak pernah apa segala macam. Mungkin dia sampai dia mencari jati dirinya sampai bolak-balik ke Mekah itu pasti di sana tuh curhat sama Allah. Semua orang punya masa lalu, apapun masa lalu orang, semua punya masa lalu. Dan kita pun nggak baik-baik banget. Kalau orang mau berubah dengan masa lalunya, misalnya pengen berubah lebih baik lagi, kenapa enggak? Kita kan juga semua punya masa lalu, bukan baik-baik aja, gitu loh. Dan kita tidak pernah mendengar, belum pernah melihat, aku berteman dari dulu sama Ruben, dari dulu aku berteman dari 2003, 2004, tidak pernah aku melihat Ruben bersama yang katanya Cong. Belum pernah loh aku lihat. Tapi kalau berteman sesama teman selama ini ya. Tapi kalau untuk pacaran katanya sama Cong, kalau Cong berarti kan sama laki dong. Belum pernah aku lihat. Padahal aku dulu ngantarin Ruben kemana, ngantarin dulu kita berteman, kita satu di Tebet sana, tidak pernah aku melihat dia pacaran sama laki. Kecil dan kecil mungkin kalian kan pada mantan kayak mematikan mental sendiri. Ada tujuan orang mematikan mental, tapi buktinya malah didukung sama netizen membunuh karakter. Tapi buktinya sekarang yang terbunuh karakter siapa? Justru yang dibunuh karakter, yang tujuan dibunuh karakter itu malah kuat, malah didukung. Karena netizen tahu lah yang mana yang bertanggung jawab. Karena yang penting sekarang lu bertanggung jawab nggak sama anak lu bapak yang baik nggak buat anak lu bapak yang baik nggak buat hati lu. Itu netizen udah respect banget. Terus jika uang diterima, terus kita hina-hina dia, itu kan netizen jadi, ya apaan sih lu? Itu namanya tujuannya mematikan karakter orang, tapi ujung-ujungnya karakter sendiri yang akan mati. Bukan kan kabarnya kan mau gugat balik hak asuh ya. Aku setuju. Ya. Aku setuju. Kalau misalnya Ruben menggugat hak asuh, aku setuju. Kenapa? Karena biar jelas nih. Ini anak-anak butuh figur bapak loh. Anak-anak butuh figur ayah, bukan duit ayahnya aja dipentingkan ya. Figur bapak perlu anak-anak, bukan duit ya. Udahlah, stop lah. Nggak usah duit. Jangan gila-gila duit deh. Jangan gila-gila duit ya. Anak butuh figur bapak. Ruben akan memperjuangkan hak asuh anak, gua akan dukung banget. Karena bagaimanapun juga, misalnya ada waktu buat Ruben, ada waktu buat mama, itu akan anak merasa ayahnya sama ibunya hanya baik-baik saja.
mungkin tidak serumah, itu akan jauh lebih baik, dan aku akan lebih mendukung. Mudah-mudahan hak asuh bisa ke Ruben, atau tapi Ruben mengasih juga hak asuh ke mamahnya, berbagi. Karena bagaimanapun juga nih anak juga pasti, namanya anak perempuan pasti dekatnya ke laki biasanya jangan dihalangin, karena bagaimanapun juga anak perempuan ini tempat mengadunya, tempat apapun dia itu biasanya ke ayah. Kasian lah, janganlah, apalagi ayahnya masih hidup, kecuali ayahnya udah nggak ada. Kalau ayahnya udah nggak ada, oke. Ayah masih hidup loh, masih dia lihat sering, apa sedih nggak? Mau ngomong, mau curhat, mau apa sih, apalagi kalau udah punya pacar, curhatnya ke ayah loh gitu. Jadi aku dukung mudah-mudahan supaya ini demi anak, supaya anak juga ada waktu ke ayah, ada waktu ke mama. Jangan dikuasain juga sama Ruben nantinya pasti, tapi kita tahu Ruben jauh lebih bijak, pasti nanti akan berbagi juga ke mamahnya. Kan sekarang Betang ini menjadi tameng lah buat ayahnya kan, atas apa yang dirasakan ayahnya. Dia sampai bersuara, dia sampai bikin story, bahkan udah bukan lagi menyindir tapi sudah langsung menuju story-nya. Berarti ketika anak ini sudah mengungkapkan saya kan dia bisa ada ketidakbenaran di dia kan bukan anak kecil lagi. Onyo itu bukan anak kecil lagi. Dia tahu yang mana yang mungkin. Waktu dia dulu dia sayang ke bundanya, dia pergi ke bundanya. Tapi setelah dia lihat mungkin ya, kalau kita lihat dari story-nya, kayak ada yang diperlakukan buat Onyo ini, dia merasa nggak adil. Kok secara dia lihat, kok bapak gue ternyata baik-baik saja, bapak gue ternyata begini, kenapa yang sebelah sini mungkin banyak dicuci kali, banyak dicuci buat ngomongin suruh begini, tapi Onyo melihat dengan mata kepalanya, kok enggak ya, kasihan banget ya gue, di situ dia gue rasa, apalagi dengan katanya, dengan perlakuan yang dilakukan seperti Onyo kan, kayak gitu kan, sehingga dia kembali ke ayahnya. Menurut aku sih itu bentuk dari kesabaran Ruben, dan bentuk dari mungkin Ruben ini di sana doanya kita nggak ngerti nih, doanya di Ka'bah di Mekah sana ini gue rasa ini langsung dijabah Allah loh. Dia pengen anak, langsung datang anaknya lagi, pengen ya pokoknya ini bentuk dari ketaatannya Ruben, bentuk dari doa-doanya Ruben yang selalu dia panjatkan. Karena aku salut juga buat Ruben, karena aku aja orang muslim lahir belum tentu seperti Ruben tuh menghafal doanya. Dia menghafal doanya sampai di dinding-dinding gitu. Jadi menurut aku ini adalah buah manis dari ketaatannya Ruben, buah manis dari doa-doanya Ruben. Semoga bisa lebih baik lagi, anak-anak bisa ngumpul. Ini pun melihat langkah Ruben yang ingin mengambil anaknya karena dia khawatir nih kalau dalam didikan Wenda yang sering live dengan teman prianya itu ditakut kenapa-napa gitu. Setuju gak dengan langkah? Setuju banget lah, kan aku bilang itu anak kan masih kecil, jangan dia butuh tempat yang lebih pantas anak-anak seusianya. Tempat yang di situ tidak ada yang dia tidak kenal, di situ juga tidak menjual, maaf ya. Jadi kan live itu kan jadi kayaknya mencari keuntungan. Anak-anak kan nggak boleh dijadikan untuk mencari uang gitu loh. Jadi menurut aku akan lebih baik memang mau live, anak-anak mungkin jangan disatuin, atau jangan live di rumah biar anak-anak nggak lihat gitu loh. Anak-anak kan bisa sewa studio, sewa kan CEO ya, kan bisa beli rumah ya kan beli rumah tuh CEO, beli rumah, jangan di rumah itu, kasihan anak-anak lihatnya gitu loh. Kasihan anak-anak, carilah tempat yang baik, apalagi bukan sembarangan kan, calon suaminya kan, belilah rumah, live aja di sana, jadi anak-anak biar di rumah sini, jadi nggak melihat, kasihan loh, kasihan. Gue sebagai mama kasihan, gue sebagai ibu kasihan, anak-anak melihat yang belum pantas yang dia lihat. Itu nanti akan karena selama ini yang dia tahu kan bapak sama mamanya, tiba-tiba dia lihat ada laki-laki lain, kasihan anak, kasihan nanti gitu. Memang dia sih happy aja, tapi nanti di saat nanti dia akan menentukan hidupnya, dia akan berpikir, oh begini orang dewasa begini. Nah kalau anak melakukan gitu sama pasangan laki-laki, dia kan nggak ngerti, oh gampang nih sama laki-laki, kenal kita gini kan, nanti dia ngelakuin, dia memberi contoh yang gak baik. Takutnya nanti anak meniru. Ini aku cuma kasihan, peduli sama anak aja ya, kasihan. Apalagi anak cewek. Anak cewek itu kasihan banget, paling rentan anak cewek itu.
Terus berbicara CEO, tadi kan lu bilang CEO ya. Nah, Iya kan bisa beli rumah. CEO itu kabarnya juga saat ini diteriakin juga oleh netizen, belilah rumah baru apa ini. Ini aku teriak lagi, aku netizen. Maksud aku inilah, pergilah live. Silakan kan nggak ada yang larang juga. Tapi jangan dilihat anak-anak. Kalau mau cari duit ya silahkan. Mau live, mau cari duit, mau berapa ratus juta per hari silahkan. Tapi jangan apalagi itu kan rumah gak enak tuh, nggak pantas loh, itu rumah mantan suami loh. Masa orang lain masuk, kalau aku sih malu ya, aku malu ya. Itu bukan rumah gue loh, kecuali yang beli rumah itu yang beli adalah perempuan ini beli rumah dengan uang sendiri. Ini yang beli mantan suami masih hidup loh, masih satu kota loh. Kalau didatengin sama dia, namun gimana tuh? Rumah gue itu masih gue yang bayar, mau apa tuh? Untung masih baik loh, Ruben. Nggak mau ngedatengin loh. Kalau lo datengin tuh enak aja lu di rumah gue. Iya. Udah nggak bayar, lu dapat keuntungan 200 juta kagak bayar. Coba. Nah itu yang terjadi baru ini adalah kemarin Ruben posting terkait masalah Kopi. Iya. Dan itu di rumah. Nah, abis itu saya bilang saya menikmati rumah gitu itu. Mobil Ruben. Habis itu rumah itu kan rumah itu rumah masih bersama loh, masih rumah bersama gitu loh. Itu yang membuat mungkin mereka tidak menyadari ya, mungkin mereka tidak menyadari bahwa ini kedepannya begini, karena jejak digital itu akan dikeluarin terus, makin dikeluarin iklan di rumah itu. Tuh apa bayar kali ya? Bayar nggak sih, kan dapat endorse ya? Bayar nggak ya pakai rumah, pakai mobil, pakai kulkas? Bayar kali ya? Kita nggak tahu kali ya. Pun ada dua kasus yang ada penangkapan dari Bunda sebagai netizen. Banyak kan netizen bilang 200 ya kan, dan 200 itu kan Ruben mau jadi itu nggak ada masalah, belum ada kejelasan kemana duitnya. Apalagi dia lagi dekat sama. Jelas kok ada beli makanan anjing, beli sampah berapa juta, ada tuh guguk, ada lagi sarang burung. Guguk 9,5. 9,5 guguk, malah lo guguk lo di atas UMR lo guguk lo. Guguknya mau kenal lo gue sayang, lucu banget pasti ya. Tapi guguknya peliharaannya Ruben atau peliharaannya siapa sih? Kok Ruben yang bayar? Kayak Ruben dalam rumah itu ya, tapi udahlah. Guguk ada lo rinciannya, sampah aja itu sampahnya habis 9 juta loh. Terus dibuang ya. Plastiknya ya, plastiknya dari luar negeri kali saya. Kan kita orang itu orang kaya. Plastiknya luar negeri juta-jutaan, kan kaya ya saya. Mbak ada rinciannya saya, jangan sedih. Itu katanya malah di luar kartu kredit juga kan. Kaya ya Ruben ya. Kalau tahu capek-capek kita nyari-nyari orang luar, cari aja dia teman sendiri ya. Kaya loh dia. Banyak loh artis yang mau sama dia sekarang. Banyak loh artis mau sama, karena tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab, pekerja keras, habis itu lembut. Laki-laki sekarang enakan mau lu dapat laki-laki yang galak. Kalau gue lebih suka yang lembut daripada yang galak. Kalau gue lembut orangnya. Gue suka, udah lembut 200 juta lagi. Wow. Apa yang harus dilakukan si laki-laki ini dengan pihak itu? Pindah sih, jangan lab dari situ lah. Istilahnya lab itu kan menghasilkan duit. Biasanya logikanya kita sewa studio kan. Sewa studio menghasilkan duit, apalagi yang nggak menghasilkan duit kan. Ini menghasilkan duit loh. Terus aku nggak ngerti mereka bayar apa enggak ya. Apakah bayar apa enggak atau memang ikut cicil ya, gue nggak ngerti ya. Maksudnya aku lab aja di luar. Beli rumah kan murah ya, beli rumah lab di luar itu sih jauh lebih baik, karena bagaimanapun juga malu lah diteriakin lo, diteriakin apa cuma diposting lo, itu kan malu ya. Kalau aku sih malu ya, tapi nggak tahu lah, mungkin juga sudah biasa ya, apa berteman kali ya. Yang juga ada di Sorotan juga oleh KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia kan nggak tahu gitu, setuju nggak ya? Setuju lah. Nah sekarang gue tanya, dari zaman dulu itu udah lama kan itu. Sekarang kan udah heboh. Kalau misalnya KPI bertindak, aku rasa ya untuk anak-anak. Kok bisa anak-anak bisa live? Kok anak-anak? Karena banyak banget rekaman-rekamannya yang diposting ulang. Itu nggak bisa bohong, jejak digitalnya ada. Ya kalau KPI bertindak ya bagus banget, karena memang Komisi Penyiaran, sosmed udah masuk Komisi Penyiaran ya. Terus kemarin gimana? Kenapa? Kan berbalik, malah sekarang kalau ini nggak ada pendapatan, kan buat anak juga Bun hasil dari itu. Kasihan juga ya. Nggak dapat lagi dia ya. Tapi di banyak saya kemarin 200 juta,
setengah jam, labnya aja bisa 10 jam kali 2 miliar loh bisa sehari. Sekarang udah nggak bisa karena di hack, udah nggak boleh tampil. Oh dia nggak boleh tampil. Lebih tepatnya belum lagi pernah ada lagi karena terakhir lagi itu kan kegiatan bahkan di boykot itu sudah diprotes. Oh BA-nya mundur ya? Ya itu resiko ya saya. Aku rasa resiko. Itu kata-kata yang mungkin kata-kata yang ada menyakitin hati netizen. Ya uang segitu doang apa sih gampang gua mah gini. Di saat banyak yang masih susah. Melontarkan kata-kata gue setengah jam aja live gini-gini. Kan netizen beli uang gue yang beli loh. Gue aja masih susah karena menggampangin itu. Menggampangin dan seolah-olah menggampangin duit. Secara yang membeli itu, yang membeli produknya mereka kan bukan orang senang juga. Itu yang membuat terbakar. Ada perkataan uang gampang banget dari uang 200 juta cuma setengah jam live. Secara tidak langsung tidak menghormati mantan itu ya. Iya menjatuhkan banget lah. Lu apaan sih lu? Gue aja dia lupa loh. Nih, Ruben itu dia artis dari zaman dulu. Ya, setiap hari muncul di TV. Udah kuat, netizen itu kuat gitu loh. Tambah lagi kan dia itu seperti yang terzolimin ya. Yang tahu tuh mereka ya. Jadi kuat. Sedangkan pasangan yang baru ini kan mereka terbentuknya baru, paling setahun 2 tahun, belum kuat akar netizennya belum kuat ya. Beda dengan Eric Ruben yang tiap hari muncul di TV yang memang kita tahu bagaimana dan orang juga sudah respect sama Ruben dari mulai almarhum Olga, dari mulai almarhum Jupe. Ingat nggak ada yang mendukung dia, yang mengiringin Jupe sama doa, ayo mengucap kamu astagfirullah. Jadi itu sudah terbentuk kebaikan Ruben ini sehingga mengakar. Kalau ada yang menghajar orang-orang baru, menghajar itu nggak bisa. Karena orang melihat ini Ruben artis baru, dia udah mengakar, udah kebaikan dia itu udah tertanam di mana-mana. Sama Olga, betapa dia begitu almarhum Olga kesayangan netizen juga, almarhum Jupe. Nah, jadi udah nggak bisa kalau apalagi saat ini dia kita lihat dalam keadaan posisi yang disepelekan. Itu yang bikin netizen nggak terbendung lagi. Salah lawan sih, salah langkah menurut aku. Salah satu curhatan Ruben juga dia nggak tahu ya apakah sebelum atau sudah berpisah gitu. Dia pokoknya kalau berkomunikasi dengan S ini tuh selalu kayak otot-ototan agresif gitu. Misalnya bahas apa tapi dijawabnya tuh dengan kayak galak gitu. Menurut gue ini adalah menurut gue kalau cerita-cerita kita itu R ini udah lama menderita menurut gue, udah lama terzolimi. Dia tidak membalas, tapi fakta-fakta aja dia yang membalas itu, ya kan? Dibalas fakta. Jadi itu dukungan netizen yang nggak terbendung dia. Apapun masa lalu orang, apapun masa lalu dan R ini tidak pernah berbuat ulah kan, gitu. Itu dihajar bagaimanapun nggak bisa. Udah terbentuk netizen tuh sayang sama dia karena memang dia tidak pernah bikin ulah, tidak pernah bikin macam-macam dan memang selama ini sama aku di berteman nggak pernah berantem loh dari zaman dulu, dari 2003 2004 ketemu aku iya baiknya minta ampun, nggak pernah ketemu aku dia nyapa loh. Waktu kita ketemu dia yang datangin, dia nyapa, dia yang ngasih nomor telepon. Coba nggak ada dia tuh juga, padahal dulu kan belum jadi apa-apa nih. Masih zaman dulu merintis sama Olga, tapi dia ketemu kita, dia yang menyapa, dia yang mendatangi. Waktu aku di studionya dia mendatangi, dia menyapa, dia yang ngasih nomor telepon. Coba nggak ada sombongnya sama sekali nggak ada. Itu menurut aku yang kebaikan Ruben yang diakumulatif jadinya. Ini adalah ya istilahnya kalau kita menanam kebaikan nggak ada ruginya lah. Ini soal sebagai putranya istri itu harus menghormati suami. Yang terakhir curhatan Ruben itu kan dia merasa kalau membahas sesuatu sama S itu selalu agresif gitu, melawan kayak gitu. Itulah perlunya tahu diri, say. Nah, perlu ada tahu diri sebagai istri siapa, apalagi kita siapa, ya. Kita harus tahu diri, ya, harus sadar, koreksi diri kita siapa, lihat kita siapa. Ini buat aku ya. Kita lihat siapa kita.
Kita konsider kita, ada laki-laki yang mau sama kita udah bersyukur. Kalau nggak laki-laki itu kita jadi apa? Perlunya itu menghargai. Perlunya itu menghormati. Jangan lu merasa tinggi, lu sepelein orang, gitu loh. Itu kan berbalik arah. Itulah perlunya, ya. Tetaplah aku bilang perlunya adab. Apalagi sebagai wanita, kita harus menghargai. Apalagi suami adalah imam dalam kita, dan kita harus menghargai. Apalagi mantan suami tidak ada mantan ayah ya. Mantan ayah bertanggung jawab untuk memberi duit. Coba. Di sini aku lihat adanya keegoan, adanya tidak rasa terima kasih, adanya kesombongan, adanya jumawa, adanya adanya ketidak sadar diri lah, lebih tepatnya. Kalau di sini saya kira secara general ngomongnya, maksudnya kalau istri gitu yang selalu keakrasan terhadap suami itu maksudnya durhaka terhadap suami. Ya durhaka lah, ujung-ujungnya kan belangsak sendiri. Ya iya kan suami udah nikahin kita agama apapun, kalau suami itu kan jadi imamnya. Apalagi ada anak di situ. Untuk anak-anak kita juga kelak. Terus kita melawan. Terus dia ngasih makan. Bukannya dikecuali ya suaminya durhaka. Ini kan suami juga baik kasih makan yang kita dengar. Malah dia mati-matian kerja. Aku kembali lagi ke awal. Aku kasihan banget kalau lihat dia kerja. Mau bangun jam berapapun dia masih lab duduk loh. Kita udah tidur berkali-kali loh. Dia masih lab duduk karena banyaknya tanggung jawabnya dia. Para anak cuma 2. Gimana anak 7? 2. Harusnya itu hargai. Itu loh. Jadi aku sini sedih gitu loh ya. Sedih. Hargai. Dia nyari duit buat anak-anak lu. Gitu loh. Kan kesian. Udahlah. Udah pantas dia sekarang. Tapi aku bilang Ruben, saatnya kamu udah diem aja deh. Jangan kerja kayak kuda lagi deh. Dulu masih di Tebet kerja kayak kuda, sampai sekarang masih kayak kuda. Kapan dia menikmati hidupnya? Coba. Mungkin yang diharapkan dia dekat sama anak-anak yang bisa hiburan sama dia. Itu pun masih katanya dipersulit. Coba. Gimana sih hati kalian gitu? Hati kalian loh. Gak usah lah, oke, gak usah lihat Rubennya, dia lihat anak-anak ini. Dia pengen juga ngumpul sama bapak kandungnya. Dia pengen juga kumpul sama ayah kandungnya. Dia pengen juga curhat. Masa gak ada hatinya sih? Masa kalian-kalian yang di situ yang memisahkan yang katanya ya mungkin sehingga Ruben kesusahan buat ketemu anak, masa kalian tega sih? Hah? Anak kecil perempuan mau ketemu bapaknya aja dipersulit. Oke lah, kalau nggak dipersulit. Namanya handphone itu anak-anak kita yang pegang loh, kita yang kontrol loh, mama. Kita yang kontrol. Kita bisa ingatin kita. Lu ingat itu bapak lu tuh, lihat bisa. Gitu loh, masa sih gitu. Udahlah. Jadi terlalu banyak juga nanti kita ngomong berbohong. Netizen itu udah maha pinter, gitu, udah maha tahu. Aku ngomong gini jadi sedih gitu loh, sedih. Emang apa ya? Mungkin ya itulah jumawa, terlalu sombong, terlalu angkuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis